Dan Pak Anies sendiri kalau mau dibilang sedikit kasar bahwa Pak Anies itu dia dipecat ya. Kalau kita mau memilih seorang pemimpin, kita melihat rekam jejak. Itu kan terbukti sekali bahwa Anies ini nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada yang bisa diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi kemarin memimpin DKI Jakarta aja dianggap gagal. Saya melihat jiwanya Prabowo ini orangnya tidak segampang itu untuk menyerah gitu. Berarti Pak Ganjar ini dia punya jiwa untuk memperhatikan rakyatnya itu sangat tinggi sekali. Selamat siang bro, sis sekalian di rumah. Kita ngobrol santai, tetapi tidak begitu santai. Karena apa yang diobrolkan hari ini, apa yang didiskusikan hari ini adalah masalah-masalah ketiga figur calon presiden Republik Indonesia yang akan mengikuti Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Siapa itu? Coba kita akan membahas mengenai Bapak Prabowo, mengenai Bapak Ganjar, dan Bapak Anies sendiri. Ketiga-tiganya sebetulnya orang yang sudah dikenal di seluruh Republik Indonesia. Di mana waktu itu Pak Prabowo juga mengatakan bahwa lawan politiknya di Pilpres 2024, beliau mengatakan Pak Ganjar dan Pak Anies adalah putra-putra terbaik bangsa kita. Artinya Pak Prabowo betul-betul dingin mengikuti apa yang telah terjadi. Entah apa yang sebelumnya telah terjadi. Di mana pada waktu itu Pak Prabowo sendiri kan sudah jelas-jelas mendukung Pak Anies menjadi gubernur DKI. Kemudian saat ini justru menjadi musuh politik Pak Prabowo di dalam Pilpres 2024 yang ada. Halo, apa kabar Bung Rino? Apa kabar? Wah, itu udangnya bagus sekali tuh. Dari mana dapat tuh warna emas? Apa kabar Bung Rino? Puji Tuhan, kabarnya baik. Berkaitan dengan diskusi soal soal prestasi dari ketiga kandidat capres yang kita ketahui saat ini adalah Prabowo sendiri dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan Pak Ganjar Pranowo dia masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi beberapa waktu lalu diusung dari PDIP untuk maju menjadi calon presiden 2024. Dan Pak Anies sendiri kalau mau dibilang sedikit kasar bahwa Pak Anies itu dia dipecat dari Gubernur DKI Jakarta. Kalau soal alasan dan lain sebagainya itu ada di... Nanti dulu, kok dipecat dari mana dipecatnya? Kan beliau tuh udah menjalankan tugasnya selama 5 tahun. Tidak dipecat. Bagaimana? Kenapa saya katakan bahwa dia dipecat? Karena Pak Anies sendiri belum menjalankan tugasnya sebagai gubernur itu tepat 5 tahun. Tapi yang dia jalankan itu cuma 4 tahun sekian bulan. Gitu. Jadi pribadi saya menilai bahwa kalau orang yang dipecat artinya prestasinya itu minim, ya, sehingga dipecat. Dan kemungkinan besar juga dilihat dari kinerjanya, ya kan? Sehingga dia diberhentikan, lalu diganti Pak Heru. Sebelum dia menjadi menjadi gubernur,
dia pernah diangkat untuk menjadi Menteri Pendidikan. Dan itu pun selama dia menjadi Menteri Pendidikan tidak sampai selesai. Itu pun dipecat juga, ya, dipecat juga dari Menteri Pendidikan. Itu artinya kalau saya mau melihat, kalau seorang pemimpin yang pernah dipecat, otomatis ketika kita mendukung dia untuk menjadi presiden, apakah dia benar-benar bisa amanah, ya kan? Benar-benar bisa menjalankan aspirasi dari rakyat, ya. Jangan sampai setelah menjadi pemimpin di republik ini akan terjadi hal-hal yang di luar dari nalar rakyat Indonesia. Ya kan? Kita bisa lihat seperti Pak Anies sendiri, dia mengatakan bahwa kalau kita mau memilih seorang pemimpin, kita melihat rekam jejak. Ya kan? Beliau sendiri yang menyuruh rakyat untuk melihat rekam jejak. Disitulah rakyat harus lebih cerdik, lebih cerdas untuk menggali rekam jejaknya dari seorang Anies Baswedan. Ya. Selama dia menjadi menteri, lalu dia memimpin lagi DKI Jakarta, apakah semua program-program visi misi yang dia paparkan di awal, apakah sudah menjalankan secara proporsional? Ya kan? Dan apakah warga DKI Jakarta sudah benar-benar merasakan dengan apa yang sudah diprogramkan sejak awal, yang sudah dijanjikan di awal kampanye? Ya, itu namanya janji kampanye. Itu janji kampanye seperti rumah DP 0 itu ya. Iya. Jadi bagaimana ini Bung Ovan, pendapat daripada Bang Rino ini? Menurut saya tadi Rino mengatakan bahwa pada saat DKI dipecat. Menurut saya tidak. Itu sudah menyelesaikan jabatannya. Nah, kalau waktu menjadi Menteri Pendidikan memang tengah jalan diberhentikan. Itu saya setuju, sepakat. Bagaimana Bung Ovan? Apa benar nggak pendapat apa yang dikatakan Bung Rino ini? Kan 80% lah atau 90% ada benarnya juga. Kalau bicara soal prestasi Anies Baswedan pun sampai detik ini saya pribadi sih masih bingung juga nyari yang mana prestasi Anies, yang mana. Paling yang biasa ditonjolkan itu JIS, lapangan itu, stadion JIS itu. Itu aja yang dibangga-banggakan. Dan suara dari Anies Baswedan pun selalu melontarkan bahwa melihat rekam jejak seperti Bung Rino yang tadi sampaikan, lihat rekam jejak. Sedangkan rekam jejak yang kita lihat saat Anies memimpin Jakarta itu nggak ada sama sekali, dan program-program yang seperti janji-janji kampanye satu pun nggak ada yang terrealisasi. Yang paling fatal itu ya DP 0 rupiah itu, rumah DP 0 rupiah sama OKOC juga, itu pun gagal total. Dan banyak sih sebenarnya narasi-narasi liar yang mengatakan bahwa OKOC itu berjalan, terus rumah DP 0 rupiah itu berjalan juga, tapi faktanya nggak ada sama sekali. Kalau kita mau bicara soal data kan nggak ada sama sekali data yang mengatakan bahwa rumah DP 0 itu berjalan, terus OKOC-nya juga berjalan. Fakta datanya kan nggak berjalan sama sekali gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Rino tadi saya sepakat juga. Kalau bicara soal prestasi Anies Baswedan sih nggak ada sama sekali. Terbukti kok sama survei elektabilitas ketiga capres ini. Itu kan terbukti sekali bahwa Anies ini nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada yang bisa diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi kemarin memimpin DKI Jakarta aja dianggap gagal, apalagi menjadi pemimpin negara Republik Kesatuan ini. Oke, kita berbicara mengenai Pak Anies, memang persepsi masyarakat bisa
mengatakan dia gagal atau tidak, tergantung dari bagaimana para pendukungnya. Ya. Kemudian yang coba kita ulik sedikit mengenai Pak Ganjar sendiri, bagaimana sih, apa sih perbedaan Pak Ganjar dengan Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dan lain-lain. Bisa Bung Rino? Kalau saya sih, kalau untuk memberikan perbandingan antara Pak Ganjar dengan Pak Anies sendiri, sebenarnya simpel bagi saya sebenarnya. Kenapa saya katakan simpel ya? Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa selama Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan pun tidak sampai selesai, tidak sampai finish, begitu pula menjadi dipercaya oleh warga DKI untuk memimpin, ya kan, untuk memimpin DKI aja belum sampai finish udah diberhentikan. Artinya, seketika saya membuat perbandingan dengan Pak Ganjar, itu sangat jauh sekali, bagaikan langit dengan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Ganjar, dia punya track recordnya itu sejak dia menjadi DPR, ya kan. Dia jadi DPR itu sampai selesai, sampai finish. Setelah itu dipercayakan oleh warga Jawa Tengah untuk memimpin Jawa Tengah, ya kan, untuk memimpin Jawa Tengah. Itu pun dipercaya 2 periode. Coba bayangkan, kalau misalkan selama dia menjadi gubernur 1 periode saja, ya kan, 1 periode saja, kalau dia bekerja tidak sesuai, tidak amanah, sesuai dengan janji awalnya, otomatis seketika dia maju di periode berikutnya, warga Jawa Tengah pasti tidak akan mendukung, ya, pasti tidak akan mendukung lagi. Karena apa? Karena dia bekerja di awal, itu kan, di awal itu sudah tidak menjanjikan, ya kan, tidak amanah, yang tidak membuat warga Jawa Tengah itu merasa merasakan ada perubahan di tangannya Pak Ganjar yang memimpin, ya. Karena mereka merasakan bahwa ada perubahan di 1 periode, maka di periode berikutnya mereka akan mendukung lagi, ya kan? Oke, katakan di sana 2 periode, tapi menurut pernah yang kita baca, kemiskinan di Jawa Tengah itu makin banyak. Oke. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar pada itu? Oke, kalau bicara soal kemiskinan, contoh kemarin itu ada COVID-19, ya kan? COVID-19. Saat COVID-19 itu melanda ekonomi bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita ketahui sendiri itu, seluruh dunia, ya kan? Tapi kenapa Pak Ganjar Pranowo, ya kan? Tapi kenapa Pak Ganjar Pranowo selama masa COVID-19 penurunan, ya kan, ekonomi yang ada di Jawa Tengah itu tidak begitu penurunannya itu tidak terlalu besar, ya kan. Kita ketahui sendiri, ada datanya, ya kan. Setelah COVID-19 mulai ada peningkatan. Artinya apa? Berarti Pak Ganjar ini dia punya jiwa untuk memperhatikan rakyatnya itu sangat tinggi sekali. Itu adalah poinnya. Oke, ya. Poin itu oke deh. Sekarang Bro Ovan, Pak Prabowo gimana? Kira-kira bisa nggak bisa dijelaskan apa sih yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini? Karena Pak Prabowo sendiri juga sekarang terlihat rankingnya juga cukup naik di pemilihan presiden yang akan datang ini. Kalau berbicara soal Prabowo, ya kebetulan sekali saya asalnya dari NTT. Jadi untuk Prabowo sendiri, dari saya pribadi melihat dia punya prestasi, artinya pernah berbuat sesuatu hal yang masyarakat NTT itu merasakan bahwa Prabowo itu memang betul-betul peduli orang-orang, khususnya orang-orang Indonesia Timur lah. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2014 itu ada kasus
seorang wanita bernama Wilfrida, kalau saya nggak salah itu namanya Wilfrida, pernah ditangkap di Malaysia. Itu di Malaysia. Kejadiannya di Malaysia, dan si Wilfrida ini dia mau dijatuhkan hukuman mati di Malaysia. Tapi atas dasar bantuan dari Prabowo yang bukan siapa-siapa saat itu, bukan pejabat tinggi di Indonesia, dia cuma seorang ketua partai Gerindra aja. Dia turun langsung, terjun langsung ke lapangan di Malaysia itu saat kasusnya Wilfrida. Dari ancaman hukuman mati itu akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke NTT. Dan itu saya sebagai warga NTT sih sedikit bangga lah dengan Pak Prabowo yang bukan siapa-siapa tapi mau membantu masyarakat kecil gitu. Kalau soal prestasi selain yang dirasakan oleh warga NTT, saya rasa selama beliau mengikuti kontestan ini Pilpres yang sekarang ini kalau nggak salah yang 4 kali ya. 4 kali dari 2004 dia mengikuti. Saya melihat jiwanya Prabowo ini orangnya tidak segampang itu untuk menyerah gitu. Jadi dia tuh memang punya tekad untuk membangun Indonesia itu lebih baik lagi. Buktinya kemarin sebelum 2019 itu kan dia bertarung sama Jokowi. Di Pilpres 2019. Setelah kalah, biasanya kalau orang udah bertanding itu udah kalah jadi musuh biasanya. Tapi Prabowo ini beda. Setelah kalah malah diajak sama Jokowi untuk masuk ke kabinetnya Jokowi, malah mau dia. Dan hubungan Jokowi sama Prabowo sampai sekarang baik-baik saja gitu. Bahkan mungkin ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Prabowo di-endorse sama Jokowi untuk maju jadi Pilpres. Jadi itu kan karena dilihat dari bukti Prabowo itu memang betul-betul dia tuh orangnya itu betul-betul ingin perubahan Indonesia itu lebih baik lagi. Tidak menginginkan Indonesia itu hancur atau bermasalah gitu. Itu kira-kira dari saya untuk Prabowo itu sendiri. Ya memang sekarang telah terjadi persaingan begitu ketat ketiga calon ini. Tetapi waktu yang akan menentukan siapa sih yang terbaik. Bisa kita lihat nanti dalam program-program kerja yang akan diadu di dalam Pilpres yang akan datang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memang cukup singkat, belum begitu panjang. Mudah-mudahan mungkin lain kali kita akan membahas hal-hal lebih penting lagi, lebih panjang lagi, lebih detail lagi, sehingga pembicaraan yang ini yang sifatnya netral, apa adanya, tidak memihak satu sama lain, sehingga bisa memberikan edukasi untuk para masyarakat Indonesia yang masih awam, terutama masalah-masalah yang di pedesaan yang masih awam dengan politik yang dimainkan oleh para politikus yang ada di negeri kita sendiri. Demikian dulu diskusi singkat kali ini. Untuk mendapatkan konten-konten yang lebih enak lagi, mudah-mudahan minggu depan kita akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan Bro Ovan dan Bang Rino, sehingga kita dapat menginformasikan hal-hal yang baik sehingga bangsa ini lebih maju lagi di kemudian hari. Untuk itu sekian channel Besar Puisi telah menayangkan hal diskusi masalah-masalah politik maupun masalah-masalah yang lain yang kita akan diskusikan. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Tepuk tangan.